Itu kita kasih tahu ini ada kendaraan roda 2 platnya sekian knalpot brong gitu. Jadi pas di sana udah nggak bisa dia sebenarnya, cuman dia nekat masih mau kabur. Begitu dia nekat mau kabur dia nabrak pedagang. Ya ampun. Nabrak pedagang, terus udah gitu kan kita mau periksa nih orang jangan-jangan minum ya. Biasanya kalau yang berani banget seperti itu dia biasanya efek minuman atau efek obat. Alkohol, Nah ternyata pas mau kita periksa ternyata celananya udah basah ngompol. Saya sendiri. Hai, selamat sore, balik lagi di podcast La News Today, referensi informasi terkini. Nah, ini kalau teman-teman notice, kalau biasanya yang duduk di sini nih ada cowok ganteng, gembul imut-imut ya. Tuh, behind the scene, behind the camera, langsung senyum-senyum. Nah, kali ini ada saya, Evi Lamita, yang bakal menemani seperti biasa di La News Today. Itu tempatnya cerita bersama dengan narasumber yang pastinya inspiratif. Karena kita mau kasih informasi-informasi yang inspiratif buat teman-teman yang di rumah yang nonton. Semoga juga kisah hari ini bisa menginspirasi. Nah, kali ini kita langsung kedatangan tamu terhormat dari Polresta Mojokerto. Ada Kasat Lantas AKP Fitria Wijayanti SIK. Boleh tepuk tangannya? Aduh, luar biasa Ibu, apa kabar? Baik. Aduh, saya boleh panggil Bundan? Mbak aja nggak apa-apa. Oh, jangan Mbak dong. Tapi saya sejujurnya insecure Bu, gitu kan. Kalau cantik soalnya hostnya ya. Tapi luar biasa, saya pribadi itu Ibu sangat terinspirasi sama pemimpin-pemimpin yang notabene wanita begitu ya. Wanita yang kalau dulu ada diskriminasi gender seperti itu kan, wanita tuh biasanya di rumah memasak gitu. Tapi ternyata yang di depan saya ini pemimpin luar biasa teman-teman ya. Tepuk tangan sekali lagi. Ayo tidak boleh malas ya dibayar untuk bertepuk tangan. Nah teman-teman, hari ini kita itu bakal ngobrolin tentang basmi knalpot brong ya. Karena ini satu fenomena juga ya Bu ya. Di Mojokerto ternyata masih banyak yang tidak standar seperti itu. Tapi nih sebelum kita masuk ke topik utama, nah seperti yang tadi saya bilang, ada sosok inspiratif wanita yang menjadi pemimpin gitu kan. Dan yang pastinya di belakang cerita menjadi pemimpin itu ada cerita-cerita atau kisah-kisah yang menarik, yang inspiratif, yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman di rumah yang menonton podcast ini. Boleh cerita sedikit ya Ibu ya, sebelum jadi poluan ini begitu kan. Dulunya apakah memang dari sekolah sudah kepikiran pengen jadi poluan atau gimana? Kalau kepikiran jadi poluan enggak sama sekali terlintas. Tapi kalau misalnya aktif di organisasi ya lumayan saya aktif gitu ya. Dulu sempat di Paskibraka Provinsi. Jadi itu SMP, SMA? SMA, oke. Iya, jadi pembawa baki sore. Terus saya pernah ikut pemilihan Bujang Gadis Jambi. Oke. Yang kalau misalnya kayak apa Abang None gitu ya. Oh masing-masing ya. daerah Kalau kan di sini punya banyak. Gusyu. Iya. Terus ya macam-macam saya juga sempat kuliah. Gitu. Terus waktu pertama kali muncul terlintas, aduh ini kayaknya jalan saya jadi poluan nih. Itu kapan Bu? Apa ya waktu itu ya saya cuman sore mungkin dapat hidayah kali ya. Sore-sore gitu. Oh. pulang dari kuliah terus ngelihat orang tua saya gitu lagi duduk ngopi gitu kan, kok tiba-tiba tertegun, aduh orang tua tuh sudah tua, bisa nggak ya ngebiayain saya gitu sampai selesai. Terus nggak lama besoknya itu saya ke toko buku. Ngelihat ada kayak seleksi gitu, selebaran seleksi kan. Nah, ya udah saya ikut aja. Oke, ke jadi Polda gitu nanya-nanya, terus baru deh nyiapin berkas gitu. Baik. Tapi memang kalau kata anak-anak sekarang, apalagi kalau di musik nih Bu ya, anak-anak indie tuh katanya senja itu memang memberikan inspirasi. Ternyata Ibundan ini terinspirasi juga dari senja gitu ya, sore-sore tiba-tiba pas chill ada inspirasi gitu ya. Baik, itu kalau boleh tahu berarti sudah selesai kuliah pada waktu itu? Belum Mbak, jadi waktu itu baru mulai SMA sih, SMA saya sempat juga tes karena waktu itu ada paman saya, paman jauh sih ya, maksudnya kayak temen-temennya bapak gitu, nawarin nih si Pipit dulu panggilan saya tuh, Pipit nih bagus nih badannya gitu, tinggi, ikut poluan aja. Terus saya masih yang maju mundur gitu, akhirnya nggak masuk kan, memang nggak lolos. Terus akhirnya setelah suatu senja itu, nah saya lebih serius dan
masuk. Saya sempat kuliah 1 semester. Oke. Tahun. Tapi kalau boleh tahu Bundan, sebelum akhirnya gitu kan memutuskan untuk ya udah deh seleksi gitu. Dulu tuh sebenarnya cita-citanya jadi apa sih? Pramugari. Oke, pramugari atau tapi cocok sih memang ya. Cantik, tinggi, semampai. Ini saya aja duduk tangannya di sini nih kayak udah tinggi banget. Harus gini kayaknya ya. Aduh, pramugari gitu. Tapi dulu sempat pernah mencoba atau Enggak. ya? Enggak. Memang sudah jalannya begitu Iya. ya. Ditakdirkannya harus menjadi garda terdepan gitu kan untuk memimpin masyarakat gitu, mengayomi masyarakat, jadi polisi deh. Iya, gitu. teman-teman juga banyak yang nggak nyangka karena saya dulu dari Paskibra terus ke model ya kan, maksudnya kayak Bujangga Oke. di situ kan ranahnya Iya, entertain iya, seperti iya. itu. Nah, terus saya juga sempat kayak bintang maksudnya bukan bintang iklan yang tinggi gitu tapi yang kayak daerah gitu loh Mbak. Oke. Misalnya kayak Pemda buat iklan-iklan Jadi masyarakat. talentnya gitu Nah, ya. itu saya jadi talentnya. Nah, kayak gitu-gitu. Makanya pas saya masuk polisi tuh pada bilang nggak salah katanya. Aduh, abis dari entertain gitu. Saya juga tapi begitu lulus dinyatain lulus kalau yang lain seneng tuh saya tuh nangis. Ya ampun. Saya bilang kok saya jadi polisi maksudnya nangis aja gitu. Berarti awalnya malah sangat-sangat tidak menyangka. Iya, gitu ya. memang jauh lah nggak pernah ada cita-cita polisi sih, cuman ya memang takdir saya menjadi seorang polisi ya alhamdulillah Tapi ya. sekarang seneng kan? Bu? Alhamdulillah. Atau masih aduh kenapa jadi polisi ya gitu. Alhamdulillah harus bersyukur. Alhamdulillah. Tapi memang kalau udah di jalan gitu kan di track yang memang sudah ditakdirkan begitu tidak bisa ada yang menyangkal begitu kan. Ya udah dijalanin aja. Baik. Kalau gitu sekarang kita masuk dulu gitu kan. Bundan kalau boleh tahu di Polresta Mojokerto itu dari bulan apa? Baru mau 1 bulan. Oh masih baru mau 1 Iya, bulan. saya sertijab itu 13 Juni. Oh baik Iya. ya, berarti masih baru kalau orang Jawa bilang mencelok di sini gitu ya, baru datang di Mojokerto ya. Iya. Kalau boleh tahu ini pertama kali pas datang di Mojokerto gimana kesannya? Aduh Mojokerto ini kecil gitu ya atau gimana? Enggak sih, cuman karena saya lihat Mojokerto karena saya itu suka nonton. Pertama kali ngelihat ada mallnya, terus ada blitznya. Jadi Oke, saya alhamdulillah udah, gitu. alhamdulillah. Apalagi mau dibuka nih Bu ya. Iya, saya Aduh. sudah bersyukur banget karena saya itu sama suami itu termasuk movie goers gitu. Oke. Baik teman-teman nanti dijadwalkan hari apa kita nobar ya. Luar biasa. Kalau boleh tahu nih suka genre apa Bu? Action Oh action, oke. sama horor. Oke, berarti kayak Star Wars kemarin nonton-nonton gitu ya Bu ya? Iya. Oke. Horor juga, wah pemberani sekali. Baik, nah di Polresta Mojokerto ini gitu kan, itu adalah jabatan Kasat Lantas yang pertama, betul ya Bu ya? Iya. Baik, wanita yang biasanya kalau dulu gitu kan, dipikirnya harus di rumah, di dapur, memasak, tiba-tiba menjadi pemimpin dan langsung di jalan. Rasanya gimana Bu? Luar biasa. Aduh. Karena kalau dari saya pertama kali dinas ya maksudnya ya luar biasa lah. Kita punya punya kehormatan tersendiri gitu ya. Kita punya diskresi untuk mengatur di jalan raya itu, kita mengatur kapan kita harus mengalihkan arus, kapan kita misalnya harus membuka menutup jalan seperti itu. Jadi luar biasa dengan segala suka dukanya ya saya sangat bersyukur sih walaupun di jalan itu kan pastinya panas, debu. Iya, aduh skincare tolong ya wanita begitu ya. Tapi nggak masalah lah Mbak, kan ada air wudhu 5 kali sehari. Iya luar biasa. Skincare yang paling ini ya. Air wudhu guys, tolong yang di rumah jangan lupa untuk menjalankan sholat 5 waktu ya. Skincare yang paling luar biasa. Ini nggak ada yang jual soalnya ya kan, dari niat sendiri. Tapi ada pengalaman yang selama di Mojokerto ya Bu, sudah ada pengalaman yang kayak genrenya movie suka ibu nggak? Maksudnya kan genre ibu kan suka horor nih. Ada yang horor-horor nggak nih di Mojokerto nih waktu di jalan gitu? Kalau horornya berbau-bau ke mistik gitu belum ya. Enggak. Cuman Maksudnya kalau horor orang-orangnya nih. enggak Wah sih Mbak. ini orang Mojokerto horor banget ya, suka Malah kalau orang merabas gitu atau di gimana? Mojokerto itu relatif patuh ya, relatif
Kayak kita Alhamdulillah. gampang gitu maksudnya. Tepuk tangan teman-teman, anak-anak Mojokerto. ngaturnya gitu di lalu lintas itu Ya. ya. Buktinya salah satu daripada kebijakan di Mojokerto Kota ini menjadi viral akhir-akhir ini. Yaitu ini kebijakan dari Dishub bersama dengan Forum Lalu Lintas untuk pengaturan social distancing di jalan. Di ini ya di lampu merah itu ya. Iya, di depan rumah dinas Kapolres itu tepatnya. Nah itu alhamdulillah menjadi percontohan Iya. untuk seluruh pores-pores di Jawa Timur. Betul, Nah, viral itu masuk ke salah satu Instagram paling besar, Iya. paling banyak followersnya ya. Ini yang punya akunnya di sini nih. cuman kalau misalnya ada yang bandel, ada yang ngeyel, ngelawan ya wajar ya. Iya, pasti pasti ada ada. aja. Betul, Dan betul, disitulah tugas kita gitu. Dan biasanya memang kalau seorang polwan itu dikenal memang lebih tegas ya. betul. Begitu. Kalau orang-orang gitu kan di jalan atau orang-orang umum gitu, aduh polwan ini gitu kan jahat banget. Iya. Tapi selama di Mojokerto masih oke ya, masih baik kesannya. Alhamdulillah. Di jalan. Ya teman-teman semua baik gitu, anggota baik, pimpinan baik, masyarakatnya baik. Alhamdulillah Mbak, saya sangat bersyukur bisa dikasih kesempatan dinas di Mojokerto Kota ini. Alhamdulillah bisa dapat kasat lantas cantik ya kan. Masya Allah. Ibu ada mungkin strategi khusus nggak sih, maksudnya selama menjabat menjadi kasat lantas gitu kan di Polresta Mojokerto, mungkin nih untuk orang-orang Mojokerto cocoknya diterapin ini nih gitu di jalan raya. Ada strategi khusus nggak Ibu? Kalau saya sih strateginya terutamanya sekarang kan dalam menyikapi COVID-19 ini ya dan memasuki era new normal saat ini, kita mengedepankan edukasi, mengedepankan preemptif kepada teman-teman semua di lapangan, masyarakat, baik itu muda-mudi ataupun bapak ibu di jalanan ataupun di Mojokerto Kota ini, kita mengedepankan edukasi. Kalau dalam hal lalu lintas yang saya gabungkan dengan COVID saat ini itu edukasi ke kampung-kampung tangguh. Sebagaimana kebijakan dari Bapak Kapolda Jawa Timur, kami bekerja sama dengan Forkompimda untuk bersama-sama kita bergotong royong untuk kampung tangguh ini. Jadi kami lebih mengedepankan edukasi untuk anak-anak, kita ajak, kita ingatkan memakai masker. Kalau misalnya keluar rumah, kita ingatkan pakai helm seperti itu. Jadi masing-masing kampung tangguh itu ada ketua-ketuanya. Nah itu kita ingatkan untuk menghimbau warganya supaya kalau keluar tuh yang belum pakai helm diingatkan dulu pakai helm dulu, pakai masker dulu seperti itu. Jadi itu kayak hal wajib yang harus kita bawa saat ini saat keluar gitu loh. Terlepas daripada pentingnya juga hand sanitizer gitu, pentingnya kita mencuci tangan. Nah itu dalam menyikapi yang saat ini untuk hal penegakan hukum dalam bidang pelanggaran yang kasat mata, memang kami belum boleh melaksanakan razia secara stasioner. Dalam artian kita di satu tempat mungkin yang seperti selama ini Mbak mungkin pernah lihat ya ada palang gitu. Kalau kan orang sini sedang razia, tilangan. sedang pemeriksaan ada gitu. tilangan nih gitu. Ya, kalau sekarang belum boleh tilangan ya, Nah mungkin tilangan. Nah, tapi kalau misalnya diinstruksikan oleh Bapak Dirlantas untuk pelanggaran kasat mata yang kita temui di jalan baik itu saat anggota patroli ataupun saat anggota melaksanakan gatur pagi, itu kita laksanakan tilang. Untuk seperti yang tidak pakai helm, seperti yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dari kendaraan yang layak jalan, tidak membawa surat-surat. Gitu. Jadi jangan salah ya, meskipun belum ada razia atau operasi gabungan begitu, tetap ada penindakan untuk teman-teman yang nonton di rumah gitu kan, yang suka ugal-ugalan nih di jalan, hati-hati, jangan sampai lengah meskipun tidak ada operasi besar gitu ya. Tetap ada penindakan tegas ya dari Polresta untuk teman-teman khususnya di Kota Mojokerto begitu. Nah, kita masuk nih Ibu ke topik yang tadi kita sudah bahas di awal. Teman-teman, kita bakal membahas tentang membasmi knalpot brong ya. Kalau orang sini bilang brong, knalpot brong. Itu aduh memang luar biasa sih, fenomena yang mungkin sebenarnya sudah sejak lama ya. Sudah sejak lama ada terutamanya di Kota Mojokerto begitu kan. Ternyata sampai dengan detik ini masih banyak gitu ya Bu ya. Dan yang kemarin kita dengar informasinya gitu kan, Polresta Mojokerto ini sudah merazia begitu atau mengamankan ratusan motor sport dan juga memusnahkan knalpot brong. Jadi sudah dimusnahkan ya Bu ternyata ya. Boleh nggak Bu diceritain
waktu itu gitu kan, dari awal membuat program itu sampai dengan memusnahkan itu diapain Bu kira-kira? Kalau penertiban terhadap knalpot brong sendiri itu ya kita tuh berawal dari Dumas. Jadi laporan dari masyarakat. Aduan dari masyarakat gitu, di mana mungkin lebih utamanya masyarakat yang seperti sudah parubaya ya, yang kita tahu sendiri kalau knalpot brong itu kan berisik sekali. Ngageti ya Bu ya. Iya, Bisa berisik buat sekali. jantungan Mungkin loh. kalau di jalan raya saja sebetulnya sangat berisik gitu kan. Tapi mungkin ya cuman seliweran. Tapi kalau begitu masuk kampung-kampung, Ke gang-gang gitu iya ya. kan. Jadi mereka satu persatu ya laporan ke kita lewat babinnya, lewat Babinsa seperti itu. Nah itu menyampaikan ke kita dan kami laporkan kepada Bapak Kapolres. Kebijakan Bapak Kapolres segera laksanakan Razia penertiban, gitu. penertiban, penindakan pelanggaran terhadap knalpot brong. Iya, jadi berawalnya itu dari aduan masyarakat Mbak. Baik. Nah setelah itu, dan itu juga merupakan tugas pokok kami sebagai polisi lalu lintas untuk menjaga rekan-rekan masyarakat itu agar tetap aman dalam berkendara. Karena knalpot brong itu sendiri selain merugikan orang lain dengan kebisingannya, itu juga dapat membahayakan si pengendara itu sendiri Memang sebetulnya. nggak standar ya. Betul, karena pada dasarnya volume kendaraan itu sudah terukur dengan tingkat kebisingannya. Maaf terbalik, tingkat kebisingannya itu sudah terukur sesuai dengan volume kendaraannya. Jadi kalau ketika volume kendaraannya misalnya 100, kapasitas harusnya 50, tapi di knalpot brong di apa ya istilahnya tuh dimodifikasi sehingga menjadi knalpot brong dan kebisingannya itu menjadi 90 atau bahkan 100 sesuai dengan volumenya, itu dapat berisiko meledak sebenarnya. Tapi mungkin salah satu informasi lagi lah ini buat teman-teman cuman, ya. Mungkin kalau kayak anak muda-mudi itu tidak berpikir sejauh itu. Yang mereka pikir knalpot brong itu keren, seperti mereka berasa balapan, dan mungkin memang selama ini knalpot brong itu banyak yang disalahgunakan untuk balap-balap liar gitu ya. Nah sebetulnya knalpot brong itu jika sesuai dengan spesifikasi dan diawasi dengan tim teknis dan untuk peruntukan balap yang formal dalam pengawasan ya, dalam artian itu formal ya. Nah itu diperbolehkan, tetapi tetap di luar daripada arena balap yang resmi, dan apabila untuk kepentingan modifikasi semata yang cuman heavy-nya untuk pamer ke teman-teman atau apa, untuk pengendara jalan lain biar dibilang hebat, biar cari perhatian, nah itu tidak betul gitu. Jadi itu harus kita luruskan, walaupun memang pasti banyak banget yang benci ya. Jadi sebenarnya bukan risiko. Sebenarnya berarti bukan tidak boleh, tapi ketika ada di arena balap atau di komunitas yang memang formal gitu ya. Enggak komunitas, tapi memang di arena balap yang formal. Iya. Memang sudah ada badannya lah, begitu ya. Formula di arena balap gitu. Jadi kalau untuk yang di formal, jalan umum begitu kan, sebenarnya itu prinsipnya saling menghargai aja sih Bu ya. Kalau punya hati ya kalian gitu kan, karena yang lain ini sudah mencoba untuk patuh seperti itu, yang lain mencoba untuk gimana ya supaya yang lain tidak terganggu, memakailah kendaraan yang memang sudah standar begitu ya. Ternyata masih ada aja. Ibu kalau boleh tahu itu waktu menertibkan knalpot brong itu ada berapa puluh atau berapa ratus? Kemarin itu terjaring 15-nya yang tidak ada surat-surat, 100-nya itu knalpot brong. Itu kita dalam waktu kurang lebih 12 hari ya. Operasi 27 di wilayah Juni Mojokerto Kota ya, sampai tanggal 8 Juli. Ya, itu kita lakukan razia dan berhasil mengamankan 100 kendaraan yang knalpot brong dan 15 yang tanpa surat-surat. Baik, itu knalpotnya setelah berarti itu dibawa ke semua barang bukti kita amankan semua di kantor. Itu dimusnahkan apa digimanain Bu? Apa dijual lagi? Jangan. Masa dijual lagi? Iya, jadi untuk mengedukasi dan efek jerah juga kepada anak-anak muda-mudi yang menggunakan knalpot brong, kita lepas knalpotnya, terus sesuai dengan perintah pimpinan juga kita potong. Potong di tempat. Jadi pada saat mereka nanti mau ngambil setelah sidang di pengadilan, mereka membawa surat sudah diambil gitu ya, sudah dibayar tilang itu di kejaksaan. Nah, mereka
mengambil dengan membawa knalpot yang standar dan Oke. peralatannya, dan kita minta mereka bongkar pasang di tempat. Dipasang langsung Iya, ya. jadi kalau kemarin ada beberapa yang nggak bawa peralatan, itu memang ada yang meminta bantuan dari bengkel depan. Karena mereka nggak bawa peralatan. Jadi kalau knalpot asli itu belum terpasang, ya motornya nggak boleh diambil. Harus gitu. diawasi pasang sekarang juga gitu ya. Dan kalau misalnya mereka berpikir nanti aku ganti lagi, ya nggak apa-apa, monggo nanti kita razia lagi. Aduh, tapi memang agak bandel-bandel ini ya. Ya semoga dengan penertiban kali ini gitu ya bisa jadi pelajaran juga untuk yang lainnya, supaya ya gimana ya, rasa aman, nyaman itu kan sebenarnya dari kita sendiri ya Bu ya gitu. Semua rekan-rekan polisi begitu kan itu ikut membantu supaya semuanya juga ikut aman, nyaman, tentram juga hidup di Mojokerto kota ini khususnya begitu. Oke, berarti sampai dengan hari ini apakah sudah diambil semua? Ada beberapa, tapi tinggal sedikit sih yang belum diambil. Ini teman-teman kalau nggak bisa ambil biar saya aja yang ambilnya, sekalian BPKB-nya ya. Iya kan lumayan ya Bu ya. Daripada lumanyun ya. Iya daripada lumanyun. Baik. Oke, kita udah ngomongin knalpot Bro yang ternyata sampai dengan detik ini gitu kan masih ada gitu di Mojokerto kota. Saya tuh pikirnya sampai dengan detik ini udah lumayan signifikan lah penurunannya daripada beberapa tahun yang lalu ya Bu. Dulu itu kayaknya Mojokerto tuh bising banget, weng gitu kan. Ini aja tadi kita di depan ya Bu, kayak denger sliwer gitu, motor-motor. Tapi itu yang kemarin khusus untuk motor atau ada kendaraan lain, mobil atau yang lainnya? Sebetulnya untuk semua kendaraan, tetapi yang kita temukan di lapangan motor. Emang Motor, ya. kalau mobil mungkin lebih berpikir ya orangnya untuk merusak daripada onderdil yang sudah seharusnya, itu lebih mikir panjang karena kan biayanya, kosnya juga lebih banyak dan risikonya lebih tinggi. Betul. Tapi memang ada juga sih sebagian kendaraan roda 4 yang pakai knalpot brong, tetapi belum kami temukan dan mudah-mudahan tidak ada. Amin. Semoga dengan ini ya semuanya semakin tertib lah ya di Mojokerto kota. Berarti ini program ini Bu, program penertiban knalpot ini akan terus dilakukan atau gimana? Betul sekali, kami tidak akan pernah lelah meskipun kalian menghujat kami seperti apapun itu. Aduh memang resiko ya Bu Iya, ya, udah luar risiko biasa. kami tidak akan pernah lelah, dan kami yakin dan percaya orang tua kalian di rumah pasti akan setuju dengan yang kami lakukan. Iya betul. Aduh ini duit daripada buat modif Betul. motor ya. Dan keren itu bukan hanya karena knalpotnya Iya, gitu iya, loh. Keren itu motor yang rapih dan bersih sesuai standar itu keren. Keren. Apalagi yang naik gitu kan karakternya memang sudah jadi warga yang patuh gitu kan, Iya. makin keren ya Bu Iya, ya. betul sekali. Gitu guys. Aduh. Sebetulnya definisi keren itu kalau nggak pernah ditilang itu keren, dalam bener. artian dia memang lengkap. Setiap Patuh diberhentikan memang ya. dia lengkap, setiap motornya sesuai dengan spesifikasi. Bukan berarti nggak pernah ditilang itu lolos terus dari polisi ya. Jadi banyak emang fenomena ketika kita gini, aduh ada ijo-ijo nih gitu kan, langsung putar balik gitu. Iya. Banyak nggak Bu? Ada, itu ada cerita lucu juga. Jadi Gimana? kita lagi razia gitu ya Mbak. Bukan razia yang ini, maksudnya lagi hunting gitu, ketemu sama motor yang berknalpot brong. Oke. Lalu di posisi yang polisi yang mau nyetopin di satu titik ini lolos nih dia. Oke. Tapi kan di depannya kan kita sudah Ada ada lagi, lagi. dan kita kan ada halong tenggo ya, HT ya. Itu kita kasih tahu ini ada kendaraan roda 2 platnya sekian knalpot brong gitu. Jadi pas di sana udah nggak bisa dia sebenarnya, cuman dia nekat masih mau kabur. Oke. Begitu dia nekat mau kabur, dia nabrak pedagang. Ya ampun. Nabrak pedagang, terus udah gitu kan kita mau periksa nih orang jangan-jangan minum ya. Biasanya kalau yang berani banget seperti itu dia biasanya efek minuman atau efek obat. Alkohol, oke. Nah ternyata pas mau kita periksa ternyata celananya udah basah, ngompol. Saya sendiri Ya tuh ampun. iya, jadi itu memang nggak terlupakan ya, karena saya sendiri tuh kan saya mau marah sebetulnya. Pada Jadinya saat lucu. Anggota saya pun juga mau marah, cuman kami seketika langsung menahan ketawa karena lucu banget Mbak Ya gitu loh. Kalau melihat langsung itu lebih lucu, dengan ekspresi dia itu lucu banget. Berarti Mbak. dia udah kayak ketakutan gitu ya. Iya, jadi kan bilang, udah kamu pasti nggak bawa surat celana, kamu boleh ganti celana, bilang. Ya Allah. Itu lucu banget itu Mbak, itu pengalaman yang kocak lah. Luar Belum pernah biasa sih ya. saya mengalami begitu.
Tapi ini baru-baru ini. Iya. Aduh luar biasa. Di sini Baru-baru juga. ini, iya. Ya ampun orang Mojokerto siapa nih? Ngaku kalian komen di bawah siapa yang kemarin ngompol mau ditilang. Iya, ada Astaga. banget. Aku sebagai orang Mojokerto jadi ikut malu guys ya. Aduh ini cek dulu ngompol gak nih? Aduh tapi ada pengalaman kocak. Pengalaman yang menegangkan ada gak Bu?